Selamat siang teman-teman media. Terima kasih teman-teman sudah berkenan datang di acara kami ini. Kepentingan pada siang hari ini yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman adalah tentang kehadiran dari kantor konsultan dan pengacara pajak kami yang bernama Petrus Loyani & Partner cabang Kota Kupang ini. Dan ini merupakan kantor konsultan dan pengacara pajak yang pertama, saya kira, yang ada di Kota Kupang. Kalau teman-teman mungkin sudah biasa mendengar kantor pengacara, saya kira itu bersifat umum, ya. Tetapi kalau kantor konsultan dan pengacara pajak hadir di Kota Kupang, ini saya kira yang pertama, ya. Karena kehadiran konsultan dan pengacara pajak itu kami yang merintis di Indonesia ini di bawah organisasi Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia. Jadi Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia itu adalah satu organisasi pionir itu pengacaraan atau organisasi profesi pengacara yang di dalam prakteknya mengkhususkan diri bergerak di bidang perpajakan. Ya. Nah, ini informasi yang pertama, teman-teman. Yang kedua, mengapa kami hadir di Kota Kupang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya? Karena kita tahu bahwa pajak itu adalah tulang punggung dari pendapatan negara, ya, dari APBN. Satu-satunya sumber terbesar dari APBN itu adalah dari penerimaan pajak, ya. Mungkin sekitar 85%. Sumber-sumber yang lain dalam konteks ini mungkin gas, minyak bumi dan lain sebagainya sudah nggak bisa diharapkan lagi, ya. Nah, yang lain, sumber-sumber lain, sektor lain, dari sektor lain, misalnya dari penerimaan negara bukan pajak, ya, atau PNBP, dan dari biaya cukai relatif kecil, ya. PNBP misalnya hanya menyumbangkan kurang lebih 300 triliun dan biaya cukai mungkin tidak sampai 200 triliun, ya. Jadi dengan demikian sumber utama dari APBN adalah pajak. Nah, itu di satu sisi, tetapi soal pajak ini ternyata tetap defisit, tidak bisa pernah menyumbang APBN sesuai dengan targetnya, sesuai dengan jumlah yang diharapkan, ya. Bahkan untuk tahun ini penerimaan pajak itu malah ambles, menurun 15%, ya. Artinya hanya mencapai di sekitar 1.000 triliun lebih. Nah, sementara pengeluaran pemerintah khususnya di dalam konteks belanja negara, belanja pemerintah pusat itu 2.300 triliun, ya. Nah, artinya kalau dibandingkan saja antara pengeluaran pemerintah, konteksnya dalam hal ini atau khususnya pemerintah pusat yang mencapai 2.300 triliun lebih dengan pemasukan pajak yang baru hanya 1.000 triliun lebih itu, ya, artinya baru hanya 80%, berarti di situ saja masih terjadi ketimpangan yang sangat besar, ya, hampir 1.200-an triliun. Nah, kalau kita melihat APBN dalam arti utuh, itu defisit APBN itu kurang lebih 300 triliun, ya. Nah, artinya apa ini? Ini tentu menjadi problem di ekonomi nasional. Kalau sebelum ada pandemi COVID itu pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnasi di sekitar 5,1%, apalagi sekarang adanya pandemi COVID-19 itu bukan tumbuh tapi ambles ke minus, ya, sekitar 2-3%. Artinya apa? Sudah diakui resesi. Situasinya sedemikian sulit. Ini memprihatinkan kita bersama, ya. Karena itu banyak sekali kritikus ekonomi kritikus di luar pemerintah seperti Rizal Ramli, Didik Rahini, kemudian Antoni Budiawan itu mengkritik, memberikan kritik yang sangat keras kepada pemerintah.
ya, tentang sikon ekonomi ini. Hutang pemerintah dewasa ini per Desember 2020 yang lalu sudah mencapai lebih dari 6.000 triliun, ya, itu. Nah, untuk menutup APBN itu, apalagi dengan diberikan dana COVID yang begitu besar, ya, untuk BLT dan lain sebagainya, maka tentu sumber yang lain adalah utang. Karena itu wajar utang pemerintah menjadi demikian besar. Ya, lalu para ekonomi-ekonomi di luar pemerintahan itu memberikan kritik yang demikian keras tadi. Bahkan Didi Krabeni itu mengatakan Jokowi itu raja utang. Lalu ada utang dari pemerintah yang disembunyikan dari DPR. Sedemikian kerasnya kritik-kritik mereka itu. Ya, nah kami selaku praktisi ya menerima dengan positif saja kritik-kritik. Tetapi yang saya mau katakan adalah pertanyaannya lalu di luar kritik-kritik itu, apa yang kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik? Karena krisis ekonomi ini bagaimanapun adalah krisis nasional, krisis kita bersama, krisis Indonesia. Ya, nah oleh sebab itu kita menyadari bahwa pasti pada saatnya pemerintah tidak akan punya jalan keluar yang lain kecuali untuk membayar tadi hutang yang berjalan, ya, yang jatuh tempo pasti kan harus dibayar itu pokok dan bunganya. Kemudian juga penerbitan surat berharga, ya, yang mencapai kurang lebih berapa? 100-an triliun lebih. Itu terbagi ke dalam surat berharga negara yang rupiah maupun falas, tapi juga bahkan surat berharga syariah. Ya, semua kan harus dibayar. Surat berharga misalnya harus direpo oleh BI per 3 bulan sekali. Ya, jadi mekanismenya pemerintah menerbitkan surat utang negara, lalu dijual di pasar uang, lalu 3 bulan sekali BI harus menebus kembali, membeli kembali. Ya. Nah semuanya itu beban, teman-teman, ya, beban. Nah, maka tentu kita menjadi prihatin bersama, ya, ya. Oleh sebab itu kami dari segi praktisi mengharapkan bahwa semua warga negara Indonesia yang masih berpotensi menghasilkan ada kegiatan ekonomi yang masih menghasilkan laba gitu ya, keuntungan, itu masih tetap saja sekecil apapun kami menghimbau tetap membayar pajak, ya, sekecil apapun, karena kita tidak fair kalau hanya mengkritik tetapi kesulitan negara ini kita biarkan. Kesulitan ini tidak untuk dicemooh tentu, tetapi harus ditanggulangi bersama. Kegotong royongan, bakti kita, nasionalisme kita itu juga harus disadarkan, dibangkitkan. Ya, sekali lagi saya menerima positif kritik-kritik yang sekeras apapun, tapi pada sisi yang lain saya juga mengajak ada langkah yang konkret yang positif gitu. Jangan cuma mengkritik, tetapi juga harus ada himbauan, ada ajakan, dan ada keteladanan untuk tetap membayar pajak sekecil apapun. Ya, itu satu hal. Tapi di hal lain, saya harus menyadari dan membuka ini dengan terus terang bahwa di dalam praktek pemungutan pajak, di dalam praktek mengoptimalisasi penarikan pajak, DJP itu pasti akan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Gitu. Karena beban yang tadi saya katakan 85% untuk APBN, ya, itu pasti diandalkan dari pajak. Artinya apa? Pemerintah pasti dalam tanda kutip memberikan tekanan kepada DJP untuk mengoptimalisasi, ya, tax collection itu, pemungutan pajak. Nah, pertanyaannya adalah di dalam praktek tadi bagaimana itu pelaksanaan pemungutan pajak? Karena bagaimanapun ini bebannya kepada DJP, gitu. Perpajakan itu penarikannya dibebankan pada DJP. Nah, kita tahu bahwa ada 3 tiang besar di dalam perpajakan untuk mengoptimalkan tax collection itu atau pemungutan pajak itu. Ya, yang pertama itu tentu adalah tax compliance. Maka Dirjen Pajak kalau kita dengar itu selalu mengkampanyekan kepatuhan, ya, untuk melaksanakan kewajiban pajak itu. Kepatuhan melaksanakan kewajiban pajak itu disebut tax compliance. Itu pilar yang pertama. Tapi pertanyaannya apakah efektif? Kenyataannya kan tidak. Ya, kenyataannya belum efektif itu tax compliance, kepatuhan
membayar pajak itu masih banyak diingkari oleh para pembayar pajak, ya, para warga Indonesia yang sudah mampu membayar pajak. Mereka dengan berbagai cara, ya, bahkan untuk melawan membayar pajak itu banyak atau tidak sedikit yang menggunakan praktek-praktek yang curang, ya, mulai dari persekongkolan dengan petugas pajak. Petugas pajaknya itu nanti menjadi konsultan pajaknya, pembayar pajak, gitu ya. Lalu dengan cara meminimalkan, mengurangi, gitu, ya. Contoh prakteknya dulu yang seperti dilakukan oleh Gayus Tambunan itu, dia pegawai pajak tapi dia menjadi konsultan pajaknya wajib pajak, gitu. Ngajarin yang nggak benar untuk bagaimana meminimalkan. Nah, lalu apa yang terjadi? Pas dilipat, ya, hengki-pengki, persekongkolan jahat. Satu buat dia tidak masuk negara, di sisi yang lain masuk uangnya dia sendiri. Nah, ini perilaku oknum yang berbahaya dari aparat-aparat, dari petugas-petugas pajak yang masih terjadi sampai sekarang, ya. Walaupun tidak semua, tetapi ini oknum, perilaku oknum, tapi hal atau praktek seperti itu masih terjadi. Ya, itu kami menghimbau agar masyarakat itu sadar jangan melakukan praktek persekongkolan, karena itu berbahaya. Ya, sekarang ini tentu KPK itu sudah memberikan perhatian yang lebih ekstra kepada para petugas pajak, ya, pegawai pajak atau petugas pajak. Karena ini ingat loh, pajak itu adalah tadi sumber paling primer, paling besar untuk pemasukan negara. Dan PPATK sudah mensinyalir setiap tahun itu 20 triliun, ya, loss dari pemasukan pajak itu. Oleh karena praktek-praktek nakal itu, praktek termasuk selain persekongkolan, praktek manipulasi laporan keuangan, ya, namanya fraudulent misrepresentation of financial statement. Jadi praktek kecurangan di dalam menyampaikan, melaporkan laporan keuangannya, ya, dengan berbagai macam rekayasa itu, meninggi-ninggikan biaya yang tidak pada tempatnya, yang tidak sesuai dengan undang-undang yang diizinkan dengan undang-undang, gitu ya, lalu mengecil-kecilkan penghasilan, ya, dan seterusnya. Nah, praktek semacam ini disebut penggelapan pajak, tax evasion. Itu juga ancamannya pidana, ya. Nah, jadi ada praktek persekongkolan, negosiasi, ada praktek fraudulent, ya. Tapi juga tidak sedikit di dalam rangka melawan pajak ini, warga negara kita, terutama yang di segmen atas itu, melakukan apa yang disebut capital flight. Dia bawa uangnya keluar. Dulu ingat di 2016 ada tax amnesty, diperpanjang sampai ke 2017. Dan apa yang terjadi ketika Pak Jokowi kampanye pada periode yang kedua itu mengatakan, ya, ini dari mulut Pak Jokowi sendiri, ada 11.000 triliun uang orang Indonesia yang masih parkir di luar negeri. Nah, itu namanya capital flight, gitu. Nah, kalau warga negara kita ini melakukan praktek-praktek semacam itu, ya kapan pajak itu akan tercapai? Pasti tidak pernah tercapai. Ya, itu yang pertama, teman-teman. Jadi saya menghimbau janganlah membayar pajak ini terus melakukan praktek ilmu hitam, ya, untuk perpajakan. Karena itu sebenarnya sudah kuno, nggak ada gunanya. Karena pemerintah itu sekarang sudah punya, DJP itu sudah punya undang-undang untuk yang namanya akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang menembus yang ini, apa bukan ini, yang diberikan wewenang. DJP itu mendapatkan wewenang oleh undang-undang untuk melihat saldo rekening para nasabah. Ya, bayangkan itu OJK wajib melaporkan ke DJP dalam waktu 3 bulan, ya. Nah, 1 bulan lalu DJP sudah bisa punya gambaran tentang dari bank dan atau lembaga keuangan bank itu melaporkan ke OJK diberi waktu 3 bulan. OJK ke DJP itu 1 bulan. Artinya DJP itu sebenarnya suatu lembaga yang sudah sangat tahu tentang kondisi ekonomi orang-orang itu, wajib pajak itu semua, berapa uangnya, saldonya di bank dan sebagainya. Itu sudah diterobos dengan mudah. Dan di direktorat DJP itu sudah ada tambahan berapa? 2 atau 3 direktorat. Direktorat intelijen, direktorat hubungan internasional, dan direktorat apa lagi, satu ya. Nah, itu sudah memperkuat, ya, gitu. Jadi nggak ada gunanya di level internasional, baik yang bilateral maupun yang multilateral, DJP sudah melakukan
kerjasama untuk akses informasi itu, ya, sehubungan yang itu mengikuti pasca teks amnesti itu, gitu. Jadi kalau kita mau melakukan yang disebut run, gitu ya, lari, gitu, menghindari pajak itu ilmu kuno, nggak ada gunanya, ya. Juga ada kata-kata dulu, you can run but you can hide. Kamu bisa lari tapi kamu nggak bisa sendiri. Juga kuno itu. Sembunyi pun sudah nggak bisa sekarang karena DJP sudah punya undang-undangnya kuat, gitu. Ya, itu himbauan saya yang pertama. Jadi janganlah wajib pajak ini mindsetnya tertinggal, mengasumsikan DJP itu masih nggak tahu terus. Enggak, sekarang jauh sudah lebih canggih, lebih maju. Juga ada selain Direktorat Intelijen itu kan perawatan sekarang DJP itu sudah luar biasa maju, pakai online, ya, dia bekerjasama dengan berbagai perusahaan IT untuk data-data, ya, mengkolek data-data dari wajib pajak. Nah, selain DJP juga mengkampanyekan kepatuhan, DJP juga melakukan perluasan data pajak, tax base namanya, ya. Jadi dulu pengusaha, perorangan, tapi juga sekarang menyangkut ke green tax namanya, ke perusahaan-perusahaan kehutanan, perkebunan dan lain sebagainya sudah disasar, dijangkau juga, ya, namanya green tax. Juga ke sasaran profesional, ya, itu juga sudah diintensifkan untuk pemajakannya. Nah, itu pilar yang pertama, yaitu pilar tentang yang disebut tax compliance. Jadi tax kepatuhan itu tidak ada gunanya kalau dilanggar dengan cara-cara yang ilegal. Yang kedua, pilar yang kedua di dalam mengoptimalkan pajak itu adalah yang disebut dengan tax audit, pemeriksaan pajak, ya. Jadi pemeriksaan pajak itu kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menguji, pertama khususnya menguji kepatuhan tadi, gitu. Artinya DJP diberikan undang-undang, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menguji. Karena apa? Karena pembayaran pajak itu self assessment. Jadi kejujuran, kepatuhan itu diuji juga. Nah, jadi dia bisa waktu itu melakukan pemeriksaan. Jadi kalau itu sudah diperiksa, lalu nanti malah diketahui kesalahan-kesalahan di dalam pengisian SPT, malah dendanya besar, ya, dendanya besar, denda administratif maupun juga kemungkinan ancaman pidana. Di dalam pajak itu hukumannya selalu dua, administratif dan penjara, gitu, ya. Dan lebih dari itu sifatnya imperatif, dia nggak bisa ditawa-tawa. Dia meminta ketika orang dihukum, dia minta tunai dan sekaligus. Jauh lebih keras daripada pidana sekalipun yang sifatnya oportunitas, yang masih bisa ditunda. Tapi pajak imperatif, ya. Jadi pasti Direktur Jenderal Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan tax audit, ya. Nah, yang ketiga, di dalam rangka mengoptimalkan pajak, pemasukan pajak, pilar ketiganya, DJP pasti akan melakukan law enforcement, penegakan hukum di bidang perpajakan. Nah, kalau sudah ini terjadi, arahnya bisa terjadi diketemukan banyak penyimpangan yang mengarah kepada tax crime atau pidana pajak, gitu. Ya, jadi dengan kata lain, Direktur Jenderal Pajak akan melakukan 3 hal itu secara lebih intensif pada masa-masa yang akan datang. Saya percaya, ya, saya yakin ini ramal bukan berdasarkan klinik, ya, saya tidak mengikuti ramalan klinik itu, tapi ramalan saya ini ramalan berdasarkan data, ya, data. Artinya gini, karena satu-satunya sumber pemasukan dari APBN yang terbesar adalah pajak, maka pasti pajak akan melakukan semua upaya untuk mengoptimalkan pemasukannya. Karena tidak mungkin beban negara ini, keuangan negara ini berat. Ada beban utang yang harus dibayar pokok dan bunganya. Ada beban dari yang timbul dari surat utang negara. Ada beban yang timbul dari defisit APBN, ya, dan seterusnya. Itu semua harus dibayar. Ya, harus dibayar, tidak bisa. Sekarang ini pemerintah untuk membayar utang saja harus bayar utang, ya, gitu. Jadi bagaimana? Ya pasti saya akan meramalkan akan terjadi law enforcement itu. Nah, kalau itu terjadi, maka masyarakat, terutama pembayar pajak itu tidak perlu panik, gitu. Ada cara-cara yang legal, masih ada cara-cara yang tetap konstruktif untuk dilakukan aplikasi.
Ya, jadi di satu sisi saya memprediksi gitu, saya meramal bahwa pasti akan arahnya ke sana. Tapi di sisi yang lain selalu ada jalan keluar yang bersifat hukum, sehingga janganlah nanti warga negara itu salah kaprah di dalam mencari solusi untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan cara-cara yang ilegal tadi. Ya, nah itu kemungkinan yang akan terjadi. Ya sekarang mungkin pihak Direktorat Jenderal Pajak katakanlah masih cooling down gitu ya, masih kalem gitu ya, masih belum menunjukkan tajinya karena sekali lagi karena masih ada pandemi COVID-19.